Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 18, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Suara Aiden Enzo rendah, dengan senyum minta maaf. Tapi itu membuat semua orang di bangsal tercengang. Terutama Geraldine Sol, yang saat ini menatap Aiden Enzo seperti hantu, dan kemudian merasa tidak nyaman dengan duri panjang di sekujur tubuhnya, dan berteriak, "Aiden Enzo, jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan memperlakukanmu bodoh. Keluar dari sini." Geraldine Sol sangat marah. Aiden Enzo ini benar-benar banyak bicara. Lihat menantunya, lalu lihat dirimu sendiri, apakah ada bagian yang ingin kamu katakan di sini? Geraldine Sol berteriak pada Aiden Enzo dengan marah. Jika bukan karena ketidakbergunaanmu, apakah aku akan malu di depan keluargaku? Aku benar-benar buta dan menjadikanmu menantu yang tidak berguna. Lihat dirimu, apa yang kamu berikan untukku. Kamu masih tidak malu untuk berbicara di sini. Jika kamu ingin kembali, kembalilah sendiri. Aku tidak akan kembali. Menghadapi Geraldine yang berteriak, Aiden Enzo menundukkan kepalanya dan merasa tak berdaya di hatinya. Citra dirinya sebagai orang yang tidak berguna telah mendarah daging dalam diri ibu mertuanya. Veronica Sol seolah-olah menyaksikan kegembiraan, hatinya penuh cibiran, dan ekspresi sarkastik di wajahnya menjadi lebih intens. Veronica berpura-pura membujuknya, "Oh, Geraldine, jangan terus-menerus marah pada Aiden Enzo. Seperti kata pepatah, menikahi anjing mengikuti anjing dan menikahi ayam mengikuti ayam. Jangan salahkan Aiden Enzo untuk ini, salahkan Vivian, karena tidak memilih orang yang tepat saat itu." Kata-katanya beralih ke Vivian Low. Bibi kedua ini tidak lagi menjaga kesopanan, seperti provokasi seluruhnya. Ketika Geraldine Sol mendengar ini, dia bahkan lebih marah. Kejadian 3 tahun lalu itu sudah cukup membuatnya tidak bisa mengangkat kepala di depan keluarganya. Sekarang saya memikirkannya, putri saya yang harus menikahi Aiden Enzo. Nah sekarang, ternyata sampah. Ini salahmu, bajingan, kamu begitu bertekad untuk menikahi bajingan tidak berguna ini. Sekarang, aku bahkan tidak berani kembali ke rumah ibumu. Geraldine Sol mengutuk seperti tikus. Sangat marah di hatinya, "Saya tidak peduli, jika Anda masih menganggap saya sebagai seorang ibu, Anda harus segera menceraikan Aiden Enzo. Pilih dia atau aku ibumu." Vivian Low juga sangat tidak nyaman, ibunya mengatakan itu, dan wajahnya sangat tidak tahu malu, dan itu di depan bibi keduanya dan Gabriel Ruiz. "Kakak Ruiz, maafkan aku, kenapa kamu pergi dulu?" Vivian Low menoleh dan tersenyum pada Gabriel Ruiz. Gabriel Ruiz juga mengangguk dan berjalan keluar dari bangsal. Ini benar-benar memalukan. Bagaimanapun, dia masih orang luar. Tetapi sebelum pergi, dia melirik Aiden Enzo, yang berdiri diam di sudut, dan memberinya tatapan provokatif. Tidak dapat dibayangkan bahwa Aiden Enzo, siswa berbakat yang mendominasi kampus saat itu, sekarang dalam keadaan putus asa. Melihat Vivian Low tidak setuju untuk bercerai, Geraldine Sol tidak peduli, dia mulai menangis, "Kamu anak yang tidak berbudi, ayah dan ibu telah membesarkan kamu selama bertahun-tahun, begitukah cara kamu memperlakukan kami? Mengapa kamu melakukan ini pada kami? Kamu menikahi orang yang tidak berguna ini, saya pasti telah melakukan kesalahan dalam hidup saya, melahirkan seorang putri yang tidak berperasaan seperti kamu." Petik 2. Melihat Geraldine Sol duduk di lantai dan menangis, Vivian Low merasa tidak nyaman. Lalu dia menarik ibunya. Namun, Geraldine Sol menolak untuk berdiri, dan terus menunjuk Aiden Enzo dan memarahi. Vivian Low tidak ada hubungannya dengan itu, jadi dia mengabaikannya dan berkata, "Bu, saya tidak akan menceraikan Aiden Enzo." Menurut pendapat Geraldine Sol, Aiden Enzo tidak boleh menikahi putrinya jika dia tidak memiliki masa depan. Jika dia bersikeras untuk tidak membiarkan mereka menikah. Jika menemukan pria yang baik untuknya, maka Geraldine pasti seperti saudara perempuan keduanya sekarang, menjalani kehidupan yang baik dengan mengendarai mobil yang bagus dan tinggal di sebuah bungalow. Meskipun Aiden Enzo gagal memulai bisnisnya sendiri dalam 3 tahun terakhir, dia putus asa, dan hidupnya sengsara.
Tetapi dalam 3 tahun terakhir, dia tidak mengeluh sepatah kata pun dalam keluarga ini, dan dia juga sangat baik padaku. Bagaimanapun, aku tidak akan bercerai. Vivian Low mengungkapkan sikapnya dan melirik Aiden Enzo diam-diam. Terlihat bahwa Aiden Enzo masih dengan bodohnya menertawakannya saat ini. Benar-benar, orang ini, apakah sulit untuk melihat bahwa ibunya sangat tidak puas dengannya? Dia masih tersenyum. Vivian Low selalu sabar dengan Aiden Enzo, dia pikir dia akan menceraikan Aiden Enzo. Namun, ketika insiden itu tiba-tiba terjadi hari itu, dan ketika dia tiba-tiba melihat video hari ini, Vivian Low mengerti bahwa dia memiliki Aiden Enzo di hatinya, dan dia masih akan sangat bingung tentang Aiden Enzo. Aiden Enzo, kamu mengatakan bahwa jika kamu membiarkan aku menunggu 1 tahun lagi, kamu akan memberiku masa depan yang tak terbatas. Apakah itu benar? Sungguh, aku tidak ingin kamu menjadi lelucon orang lain. Aku ingin mereka yang meremehkanmu menyesalinya. Bisakah kamu melakukannya? Mata Vivian Low merah, menatap Aiden Enzo. Ya, Aiden Enzo hanya mengucapkan sepatah kata, lalu berbalik dan pergi. Dari awal hingga akhir, Vivian Low prihatin dengan apa yang terjadi pada Aiden Enzo. Di belakangnya, suara gemuruh Geraldine Sol datang. Aiden Enzo, jika kamu keluar, jangan pernah kembali. Kamu bajingan, apa yang bisa kamu lakukan? Namun, Aiden Enzo mengabaikannya. Apa yang dia janjikan pada Vivian Low akan terpenuhi. Begitu dia berjalan keluar dari gerbang rumah sakit, klakson mobil terdengar, mengejutkan Aiden Enzo. BMW X8, konfigurasi teratas. Gabriel Ruiz duduk di mobil dengan ekspresi dingin dan bangga. Aiden Enzo sedikit mengernyit, berjalan mendekat, dan bertanya dengan dingin, ada apa? Gabriel Ruiz turun dari mobil, melepas kacamata hitamnya dan memasukkannya ke dalam saku dadanya, dan mencibir, aku baru saja berada di bangsal, saya merasa malu untuk Anda. Bagaimana Anda bertahan sampai sekarang? Petik 2. Ternyata dia mencari kesempatan untuk mengejek dirinya beberapa kata, tetapi Aiden Enzo terlalu malas untuk menjawab, dan berbalik untuk pergi. Tapi Gabriel Ruiz langsung menghalangi jalannya dan berkata dengan senyum mengejek, Aiden Enzo, apa yang telah kamu berikan kepada Vivian selama 3 tahun? Biar ceraikan Vivian Low, dan aku akan memberinya masa depan yang lebih baik. Namun, Aiden Enzo berkata dengan dingin, Gabriel Ruiz, apakah kamu pikir kamu kaya? Apakah kamu pikir Vivian Low ingin bersamamu? Gabriel Ruiz mencibir dan berkata, setidaknya saya bisa menghasilkan puluhan juta setahun, bagaimana dengan kamu? Sampah untuk takeout hanya gaji habis setiap bulan, apa yang bisa kamu berikan kepada Vivian Low? Bisakah kamu mendapatkan biaya operasi 1 juta? 10 juta. Aiden Enzo mencibir, Gabriel Ruiz, kamu adalah lelucon yang menyedihkan di mataku. Aku menasihatimu, jangan memprovokasi aku, dan jangan menginginkan Vivian Low lagi. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal. Gabriel Ruiz terkejut, diikuti dengan tawa. Aiden Enzo, apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu bicarakan? Kamu ingin aku menyesalinya karena kamu orang yang buruk. Gabriel Ruiz tersenyum, benar-benar kecewa dengan sampah seperti Aiden Enzo. Kamu tahu Aiden Enzo, kamu dulu adalah saudaraku. Di perguruan tinggi, aku pikir kamu brilian dan idola semua orang, tapi sekarang, lihat dirimu. Apa hakmu untuk mengatakan di depanku seperti itu? Aku menyesal, oke, ayolah. Gabriel Ruiz memprovokasi. Aiden Enzo mengepalkan tinjunya dengan erat, menahan dorongan hatinya. Gabriel Ruiz mengintensifkan provokasinya ke Aiden Enzo beberapa kali. Menunjuk ke hidungnya, dia memarahi, sampah. Aku akan secara resmi memberitahumu hari ini, Vivian Low, aku mengejarnya. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan hentikan aku. Petik 2. Setelah berbicara, Gabriel Ruiz masuk ke mobil dengan bangga. BMW X8 baru saja melaju di depan Aiden Enzo dan hampir menabraknya. Melihat BMW Gabriel Ruiz yang pergi, Aiden Enzo mengeluarkan ponsel dari sakunya dan meletakkannya kembali diam-diam. Ini adalah kesempatan terakhir yang dia berikan pada Gabriel Ruiz. Kesempatan terakhir. Kemudian, Aiden Enzo naik taksi langsung ke gedung grup Sengding. Kali ini, Aiden Enzo langsung pergi ke ruang presiden. Sejak kejadian terakhir, perusahaan telah melakukan pelatihan, dan hampir semua orang mengenal Aiden Enzo, tetapi tetap juga rahasia. Fergie Quinn masuk dengan senyum dan ekspresi hormat di wajahnya, dan berkata, Tuan, mengapa Anda ada di sini saat ini? Aiden Enzo berdiri di depan jendela.
menghadap jalan-jalan di seluruh kota Sanjiang, dengan sangat emosional. Ulang tahun ke-70 kakek Vivian Low dalam beberapa hari, siapkan hadiah yang bagus untukku, kata Aiden Enzo. Fergie Quinn segera mengangguk dan berkata, dimengerti. Aiden Enzo kembali ke rumah sakit. Geraldine Sol dan bibi kedua Veronica Sol sudah pergi. Ketika melihat Vivian Low, Aiden Enzo menemukan bahwa wajahnya sangat panik dan khawatir. Ada apa Vivian? Tanya Aiden Enzo. Vivian Low tampak kesal, melirik Aiden Enzo, dan berkata, Gabriel Ruiz baru saja menelepon saya, mengatakan bahwa Profesor Tier memiliki pasien lain yang perlu dirawat. Saya tidak punya waktu untuk menemui dokter untuk ceril saat ini, dan saya harus menunggu setengah bulan lagi. Vivian Low khawatir tentang ini. Vivian Low, apakah kamu ingin tahu siapa pasien Profesor Tier yang lain? Aiden Enzo tiba-tiba berkata kepada Vivian Low. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Vivian Low terkejut pada awalnya, ketika Aiden Enzo mengatakan ini, seolah-olah dia benar-benar tahu. Bisakah Aiden Enzo tahu tentang pasien Profesor Hernan Tier? Oke, aku tahu kamu menghiburku, tetapi karena Profesor Tier tidak punya waktu, mari kita tunggu saja, kata Vivian Low dengan sedikit khawatir. Namun, Aiden Enzo mengikuti sambil tersenyum dan berkata, Vivian, apakah kamu percaya padaku? Vivian Low memandang Aiden Enzo dengan curiga, merasa bahwa dia benar-benar berbeda hari ini. Terlihat lebih percaya diri dari sebelumnya. Kamu adalah suamiku, aku pasti percaya. Vivian Low tersenyum tipis. Bahkan, dia hanya menghibur Aiden Enzo, dalam hal ini, dia lebih mempercayai Gabriel Ruiz. Bagaimanapun, Gabriel Ruiz kaya, berkuasa, dan terhubung dengan baik. Dan dialah yang memohon kepada Profesor Tier untuk memiliki kesempatan melihat ceril. Tapi dia takut jika dia mengatakannya secara langsung, itu akan menyinggung Aiden Enzo, jadi dia hanya bisa mengatakannya dengan tidak tulus. Aiden Enzo tidak bodoh. Dia secara alami memahami pikiran batin Vivian Low, memegang tangan kecilnya yang lembut, dan berkata dengan lembut, Vivian, jangan khawatir, saya akan menghubungi Profesor Tier, ceril dapat dirawat di rumah sakit. Besok, dan operasi dapat dilakukan dalam waktu singkat. Seminggu ini. Tapi Gabriel Ruiz berkata bahwa Profesor Tier tidak punya waktu selama setengah bulan. Menurut Aiden Enzo, Profesor Tier merawat ceril dalam waktu singkat. Bagaimana ini mungkin? Vivian Low tersenyum ringan dan berkata, Oke Aiden Enzo. Saya tahu Anda menghibur saya, tetapi masalah ini tidak dapat diprediksi. Saya akan menghubungi Gabriel Ruiz untuk detailnya. Anda dapat kembali dan melihat ceril terlebih dahulu. Petik 2. Setelah berbicara, Vivian Low tersenyum. Dia hanya berbaring. Dia membelakangi Aiden Enzo. Aiden Enzo menatap punggungnya dan tidak menjelaskan lebih jauh, berpikir dalam hati, Vivian, kamu akan tahu minggu depan, suamimu bukan orang yang tidak berguna. Setelah meninggalkan rumah sakit, Aiden Enzo kembali ke perusahaan. Ceril telah dibawa ke Giana Fir sepanjang waktu. Dia sangat menyukai anak-anak, dan mereka bersenang-senang. Kendaraan khusus perusahaan untuk pengiriman makanan semuanya telah digantikan oleh BMW, yang telah memicu banyak pencarian di internet. Menjalankan tugas dan perusahaan takeaway juga berdiri di puncak badai untuk sementara waktu. Netizen yang tak terhitung jumlahnya berspekulasi, siapa bos perusahaan ini? Orang kaya seperti itu, semua sepeda motor BMW pasti tiran lokal. Bahkan banyak media yang seharian berjongkok di depan pintu perusahaan, seperti para paparazzi. Untungnya, Aiden Enzo sangat biasa, bahkan jika dia melewati mereka, mereka tidak tahu bahwa Aiden Enzo adalah bos perusahaan ini. Setelah tinggal bersama ceril sebentar, Aiden Enzo meninggalkan perusahaan. Dia menerima telepon dari Hernan Tier, mengatakan bahwa dia ingin mengundangnya makan, dan Fergie Quinn akan menemaninya. Setelah memikirkannya, Aiden Enzo memutuskan untuk pergi ke sana. Makan malam diatur di paviliun Juxian. Ketika Aiden Enzo tiba, sudah ada lebih dari 10 orang di dalam ruangan. Tuan Enzo, Hernan Tier segera bangkit untuk menyambutnya. Senyum penuh hormat. Di dalam ruangan, kebanyakan dari mereka adalah asisten dan dokter yang dibawa oleh Hernan Tier. Pada saat ini, melihat guru saya, seorang dekan medis yang terkenal secara internasional, sangat menghormati seorang pemuda biasa, saya juga diam-diam terkejut. Saya telah lama mendengar bahwa Profesor Tier datang ke kota Sanjiang kali ini untuk satu orang. Saya tidak menyangka begitu mudah. Tampaknya latar belakang identitasnya sangat tinggi.
Profesor Tier, Anda tidak harus begitu sopan. Anda adalah penatua atau dekan medis. Aiden Enzo tersenyum dengan sangat sopan. Keduanya duduk, dengan Fergie Quinn di sisinya. Setelah mendorong cangkir ke cangkir, Hernan Tier juga mengklarifikasi topik secara langsung dan berkata, Tuan Enzo, kali ini Rumah Sakit Tangren kami memutuskan untuk mendirikan cabang penelitian di kota Sanjiang, dan kami berharap Tuan Enzo dapat membantu. Jika bisa mendapatkan bantuan investasi Aiden Enzo, jadi cabang Tangren di kota Sanjiang baik-baik saja. Dalam dirinya sendiri, Tangren memiliki kekuatan. Selama Tangren ingin membuka, semua tempat akan memuji Tangren untuk dibuka. Namun, Aiden Enzo berbeda, dan latar belakangnya berbeda. Hernan Tier sangat tahu dan memahami hal ini. Selama investasi Aiden Enzo dapat ditarik, perkembangan masa depan Tangren pasti tidak akan terbatas pada China. Selain itu, Rumah Sakit Tangren juga membutuhkan dana untuk penelitian dan pengembangan. Dan ini membutuhkan dana yang sangat besar. Tujuan utama Hernan Tier secara alami adalah ini. Aiden Enzo berkata dengan tenang, Anda dapat mendiskusikan masalah ini dengan Tuan Quinn. Berapa banyak uang yang dibutuhkan, Anda dapat langsung meminta persetujuannya. Petik 2. Ketika Hernan Tier mendengar ini, dia segera mengangkat gelasnya dengan senyum di wajahnya dan berkata, Tuan Enzo, terima kasih. Saya akan bersulang atas nama praktisi medis domestik. Setelah berbicara, Hernan Tier selesai. Kebutuhan dana kali ini minimal 2 miliar. Untuk investasi sebesar itu, Tangren dapat membuatnya sendiri, tetapi tidak mungkin untuk membuatnya sekaligus, dan diperlukan berbagai prosedur persetujuan. Perkembangan kedokteran di China selama ini lambat, tidak sebaik di luar negeri. Namun, karena Tuan Enzo setuju untuk menginvestasikan uangnya, pengembangan obat-obatan dalam negeri akan dipercepat setidaknya selama 5 tahun. 5 tahun, berapa banyak peneliti medis yang bekerja keras, berapa banyak keringat dan usaha. Hernan Tier sangat memahami, dan sangat memahami kerja keras dan kepahitan seperti apa yang harus dilakukan oleh setiap ilmuwan medis di balik penelitian yang membosankan ini. Jadi, dia bersyukur, bukan hanya dia, tetapi semua murid Hernan Tier di sini juga sangat bersemangat. Mereka mengerti bahwa kali ini guru datang untuk makan malam dengan suatu tujuan. Perlu menemukan seseorang yang mau berinvestasi 2 miliar. 2 miliar bukan jumlah yang kecil. Siapa yang mau memasukkan uang ke dalam periode 5 tahun? Sebuah proyek penelitian medis yang bahkan belum terbayar dalam 10 tahun. Semua orang sangat bersemangat, dan mereka mengangkat gelas mereka untuk bersulang untuk Aiden Enzo. Setelah beberapa saat, hati Hernan Tier yang bersemangat menjadi tenang, dan dia bertanya dengan ragu, Tuan Enzo, kami membutuhkan banyak uang kali ini, apakah Anda yakin akan berinvestasi untuk kami? Dia enggan melihat harapan sekarang dan menghadapi kekecewaan nanti. Berapa harganya? Aiden Enzo bertanya dengan tenang. Hernan Tier agak sulit untuk mengatakan, 2 miliar, mungkin saya tidak akan dapat membawa manfaat bagi Tuan Enzo dalam 5 hingga 10 tahun. Setelah kegembiraan, Hernan Tier menyadari bahwa 2 miliar benar-benar bukan jumlah yang kecil. Terutama pada saat ini, melihat ekspresi Aiden Enzo sedikit berubah setelah mendengar jumlah tertentu, hati Hernan Tier tenggelam. 4 miliar, tetapi saya memiliki syarat bahwa cabang Tangren di Sanjiang hanya dapat bekerja sama dengan Beacon Pharmaceuticals, dan hanya melalui Vivian Low dari Beacon Pharmaceuticals. Tiba-tiba, Aiden Enzo acuh tak acuh. Tiba-tiba, semua orang di dalam kotak terkejut. Hanya Fergie Quinn yang duduk di samping dengan acuh tak acuh. Diam-diam menyeruput teh. 4 miliar benar-benar tidak banyak. Saat itu, ketika Tuan Muda membeli tanah di Gunung Fuji untuk membangun patung Konfusius, dia menghabiskan puluhan miliar. Tidak ada alasan, hanya untuk bernafas. Orang tidak bisa diganggu. Bahkan jika 100 tahun telah berlalu, penghinaan dan sejarah itu akan tetap terbayar. Hernan Tier sangat terkejut sehingga tangannya sedikit gemetar, matanya berkaca-kaca, dan dia berkata dengan penuh semangat, Tuan Enzo, Anda benar-benar luar biasa, tidak ada masalah dengan syarat Anda. Saya, Hernan Tier, hanya mengucapkan terima kasih yang tulus untuk Tuan Enzo atas nama semua rekan di bidang medis. Terima kasih, Hernan Tier, dengan rambut beruban, sangat bersemangat saat ini. Pengobatan Tiongkok sedang booming. Semua dokter berdiri pada saat ini dan memandang Aiden Enzo dengan penuh kekaguman. Aiden Enzo tidak menahannya, dan berkata dengan jelas, semua orang tidak perlu melakukan ini,
saya hanya ingin berkontribusi pada pengembangan bidang medis domestik. Sekarang hegemoni negara-negara kuat telah memblokir teknologi medis dan tidak diizinkan untuk mengekspornya ke Cina. Saya tidak bisa terbiasa untuk waktu yang lama. Saya hanya berharap Anda bisa tenang dan belajar, gunakan hasil yang paling indah untuk menamparkan wajah orang asing itu, dan beritahu mereka, orang Cina jangan tertipu. Setelah minum dan makan, semua orang bersiap untuk pergi. Aiden Enzo pergi ke kamar mandi dan melewati aula. Sangat disayangkan, sebuah teriakan datang dari belakang. Aiden Enzo, saya tidak menyangka Anda, seorang pria malang, berada di sini. Nada bicaranya sembrono, mengungkapkan penghinaan penuh. Aiden Enzo sedikit mengernyit, dan ketika dia menoleh, dia melihat Tiago Ruve berjalan di sana, mengenakan setelan biru laut kecil. Berdandan mengkilap, temperamen orang yang sangat sukses. Tiago Ruve merasa sangat tidak senang beberapa hari terakhir ini. Apa yang terjadi terakhir kali membuatnya menjadi penghinaan yang tidak dapat diperbaiki. Dia selalu ingin menemukan kesempatan untuk membalas dendam pada Aiden Enzo, tetapi dia tidak berharap untuk bertemu dengannya di paviliun Juxian hari ini. Tuhan punya mata, Aiden Enzo terlalu malas untuk memperhatikannya, pria yang merasa benar sendiri. Jadi, dia berbalik untuk pergi. Tapi Tiago Ruve tidak bisa melepaskan kesempatan ini, langsung menghalangi jalan Aiden Enzo, dan berkata dengan provokasi, "Oke, Aiden Enzo, jangan anggap aku serius sekarang, pengecut malang sepertimu layak untuk itu. Paviliun Juxian untuk makan malam. Apakah kamu tahu bahwa orang-orang yang datang untuk makan di sini semuanya adalah orang-orang terhormat?" Tiago Ruve memikirkan sesuatu, tertawa, ekspresi jijik di matanya bahkan lebih kuat. Benar-benar sampah sialan, mengapa orang seperti itu bisa bersama Vivian Low? Aiden Enzo memandang Tiago Ruve dengan dingin dan berkata, "Apakah itu ada hubungannya denganmu di mana aku berada dan apa yang sedang aku lakukan?" Aiden Enzo mengerutkan kening dalam-dalam. Pada saat ini, Tiago Ruve mencibir secara provokatif dan berkata, "Aiden Enzo, menurutmu siapa yang mengundangku malam ini?" Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Alis Aiden Enzo berkerut, dan ada rasa dingin di matanya. Tiago Ruve menepuk bahu Aiden Enzo dengan bangga dan berkata, "Dasar bodoh, kamu tidak akan pernah membayangkan Vivian Low tiba-tiba menghubungiku untuk menemui selarut ini." Hahaha, keren abis. Melihat ekspresi busuk Aiden Enzo di wajahnya, Tiago Ruve merasakan 100 sorakan di hatinya. Ketika istri meminta pria lain untuk bertemu di malam hari, diperkirakan seorang pria akan marah. Namun, Aiden Enzo tersenyum dengan tenang dan berkata, "Oh, apa yang ingin kamu buktikan?" Tiago Ruve tersedak. "Apakah ini sampah sialan?" "Sialan, Aiden Enzo, istrimu memintaku untuk bertemu sendirian sekarang, tapi kamu tidak marah. Tidakkah kamu curiga bahwa kami akan melakukan sesuatu yang lain setelah makan? Tidakkah kamu khawatir?" Kata-kata Tiago Ruve memilukan. Pria normal pasti marah ketika mendengar ini. Tapi Aiden Enzo tidak. Dia mempercayai Vivian Low, dan memiliki kepercayaan 100% pada Vivian Low. Karena itu, tidak peduli apa yang dikatakan Tiago Ruve, dia tidak akan berpikir buruk. Tetapi untuk mengatakan bahwa merasa tidak nyaman, tentu saja ada. Namun, Aiden Enzo tidak menunjukkannya, sebaliknya dia tampak acuh tak acuh. Akan sangat menyedihkan jika bahkan Aiden Enzo tidak mempercayai istrinya Vivian Low. "Aku tidak perlu khawatir, Vivian Low memberitahuku sebelumnya." Aiden Enzo berkata dengan santai. Tiago Ruve tertegun, ekspresi mengejek dan ironis di wajahnya langsung membeku. Sial, setelah akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mempermalukan sampah ini, dia bergeming dan tidak marah sama sekali. "Pasti berbohong, dia pasti berpura-pura." Tiago Ruve berkata dengan marah, "Kamu bajingan, mengapa kamu berpura-pura tenang di sini? Kamu berani berpura-pura menjadi sampah yang tidak bisa dilihat istrimu. Apakah kamu percaya bahwa aku bisa membawa pulang Vivian Low malam ini?" Tiago Ruve mencibir beberapa kali, "Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Vivian Low datang kepada saya, hanya untuk meminjam uang. 1 juta, meminjam begitu banyak uang sekaligus. Apakah Anda pikir saya harus meminta sesuatu dari Vivian?" Berbahaya, seram. Tiago Ruve memiliki ekspresi ini tertulis di seluruh wajahnya, yang membuat orang sangat jijik. Aiden Enzo mengepalkan tinjunya dengan erat, dan sudut matanya dingin. Ledakan, tidak ada tanda, sebuah pukulan menghantam langsung ke wajah Tiago Ruve, segera mengeluarkan darah dari hidung. "Tiago Ruve, aku memperingatkanmu.
Jangan main-main denganku, atau aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Aiden Enzo berkata dengan marah, dengan niat membunuh di matanya. Bajingan, Tiago Rufe membungkukkan pinggangnya, menutupi hidungnya, wajahnya berdenyut-denyut, menunjuk ke arah Aiden Enzo dan berteriak, Aiden Enzo, beraninya kau melakukannya. Aku akan mencari seseorang untuk membunuhmu hari ini. Tiago Rufe berkata, dia buru-buru mengeluarkan ponselnya, membuat panggilan, menutup mulut dan hidungnya dan berdengung, David, datang ke pavilion Juxian untuk saya, dan bunuh seseorang. Setelah menutup telepon, Tiago Rufe menatap Aiden Enzo dengan mata yang menyemburkan api, penuh amarah. Seorang pria yang tidak berguna, dia benar-benar berani melakukan sesuatu padanya. Membuatnya kesal hari ini. Biarkan dia tahu apa yang tidak boleh diprovokasi. Namun, Aiden Enzo melihat semua ini dengan acuh tak acuh. Karena dia sudah membuat rencana di benaknya. Tiago Rufe, itu harus selesai. Dia telah melewati batas. Tidak peduli seberapa besar perusahaan dia dalam rantai institusi pendidikan, tetap ayahnya yang ada hubungannya dengan kepemimpinan pendidikan. Selama Anda berani menghentikan diri Anda dari menjalankan Tiago Rufe, Anda akan dikalahkan. Memikirkannya, Aiden Enzo maju selangkah, menatap Tiago Rufe dengan wajah dingin, dan berkata, Tiago, kamu telah berhasil membuatku marah, karena itu masalahnya. Kamu siap untuk membayar harga yang sesuai. Hehe, Tiago Rufe mencibir beberapa kali, mengambil tisu dari samping dan menutupi mulut dan hidungnya, matanya berdengung dingin dan berkata, mengapa, hanya mengandalkanmu untuk menyentuhku. Beraninya orang yang tidak berguna dan miskin berani menantang dirinya. Sudut mulut Aiden Enzo sedikit terbalik, memperlihatkan seringai, dan dia memarahi, bodoh. Kemudian, dia mengangkat tinjunya dan melambai pada Tiago Rufe lagi. Mata Tiago Rufe melebar ketakutan pada saat itu, dan dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya. Jangan lihat betapa sombongnya dia di hari kerja, tetapi dibandingkan dengan Aiden Enzo, dia setengah kepala lebih pendek dan tidak sekuat dia. Berhenti. Tiba-tiba, teriakan marah datang dari tidak jauh. Mengikuti dari dekat, sosok anggun berjalan dengan cepat. Terkunci, tamparan keras menghantam pipi Aiden Enzo, dan tiba-tiba terasa sangat sakit. Wajah Vivian Low memerah saat ini, karena marah. Menatap Aiden Enzo, dia berteriak, Aiden Enzo, apa yang kamu lakukan? Begitu dia memasuki pintu, dia melihat bahwa Aiden Enzo ingin memukul Tiago Rufe. Bagaimana mungkin Vivian Low tidak marah? Dia datang ke Tiago Rufe hari ini karena biaya operasi 1 juta ceril. Jika ini menyinggung Tiago Rufe, siapa yang dapat meminjamkan biaya operasi untuk ceril? Orang tua saya tidak peduli sama sekali. Mereka telah mengatakan bahwa kecuali dia dan Aiden Enzo bercerai, mereka tidak akan mendukungnya untuk 1 sen pun. Jadi, Vivian Low bisa memikirkannya. Selain Gabriel Ruiz, hanya Tiago Rufe yang tersisa. Menatap Aiden Enzo dengan marah, Vivian Low berbalik dan semakin marah saat melihat darah Tiago Rufe. Dia terlalu sibuk untuk meminta maaf kepada Tiago Rufe dan berkata, Tiago, apakah kamu baik-baik saja? Maaf, saya minta maaf kepada Anda untuk Aiden. Enzo, saya akan membawa Anda ke rumah sakit, jika ada masalah, aku akan mengurusnya. Tanpa ampun, Vivian Low hanya membenci Aiden Enzo di dalam hatinya. Tiago Rufe tentu saja tidak bisa menyalahkan Vivian Low. Dengan wajah datar, dia menunjuk Aiden Enzo, dan berkata, Vivian Low, tidak ada gunanya bagimu untuk meminta maaf kepadaku. Dia harus meminta maaf kepadaku, jika tidak, masalah ini tidak akan pernah berakhir dengannya. Vivian Low langsung panik setelah mendengar itu, buru-buru menyuruh Aiden Enzo, minta maaf kepada Tiago Rufe. Wajah Aiden Enzo suram, dan dia menatap Tiago Rufe dengan mata dingin. Dia menemukan bahwa mata Tiago Rufe penuh dengan ejekan bangga. Meminta maaf kepada penjahat ini, Aiden Enzo tidak bisa melakukannya. Karena dia melewati batasnya, dia berkata dengan wajah dingin, aku tidak akan meminta maaf padanya. Vivian Low menjadi cemas ketika dia mendengarnya. Tiago Rufe, yang berada di belakangnya, mencibir beberapa kali dan bersenandung, oke, Aiden Enzo, tunggu. Berdiri di sini untuk saya. Oke, biarkan saya melihat bagaimana Anda bisa berpura-pura sebentar. Suasana terasa dingin. Vivian Low terus meminta maaf kepada Tiago Rufe, tetapi yang terakhir hanya memiliki satu permintaan, Aiden Enzo harus meminta maaf. Karena alasan ini, Vivian Low dan Aiden Enzo bertengkar.
Dia ingin Aiden Enzo meminta maaf, tetapi Aiden Enzo tidak bergeming. Di masa lalu, Aiden Enzo akan mengikuti Vivian Low, tetapi tidak hari ini. Dia telah memutuskan bahwa Tiago Ruve dan keluarga Ruve harus dihabisi. Vivian Low hampir menangis. Pada saat ini, di pintu masuk pavilion Juxian, beberapa pria besar masuk, semuanya dengan tato. Kepala botak, kepala datar, dan kepala berwarna-warni. Sangat trendy. Kepala botak yang memimpin adalah orang terkenal, David Liro, Brother David, semuanya tahu temperamen dan kekerasan David Liro. Itu termasuk tipe, karakter, yang sering makan malam tahun baru di biro. Begitu dia memasuki pintu, David Liro membawa sekelompok saudara untuk menemukan Tiago Ruve, dan bertanya dengan suara serak, "Tuan Tiago, ada apa?" Tiago Ruve tidak berbicara omong kosong. Segera, dia menunjuk Aiden Enzo dengan mencibir, dan berkata, "Apa lagi yang aku minta, tidakkah kamu melihat aku dipukuli? Dia, lakukan untukku." Ketika David Liro melihat kondisi Tiago Ruve, dia langsung menjadi marah dan menunjuk Aiden Enzo. Dengan berteriak, beberapa orang yang dipimpin oleh David Liro segera mengepung Aiden Enzo. Semua tampak garang. Vivian Low ketakutan dan menarik Tiago Ruve. "Saya memohon, Tiago Ruve, jangan lakukan ini. Saya akan meminta maaf kepada Anda untuk Aiden Enzo." Tiago Ruve menggelengkan kepalanya dan berkata, "Vivian Low, saya juga tidak ingin mempermalukan Anda. Tapi masalah hari ini jangan dibiarkan seperti ini." Vivian Low sangat cemas, menggertakkan giginya dan berkata, "Tiago Ruve, selama kamu membiarkan Aiden Enzo pergi, aku dapat memenuhi satu syarat untukmu." "Satu syarat?" Tiba-tiba, Tiago Ruve menyeringai. Aiden Enzo mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, dan berkata, "Vivian, kamu tidak membutuhkan ini, Tiago Ruve tidak bisa berurusan denganku." Ini adalah kebenaran Aiden Enzo. Namun, bagaimana Vivian Low bisa mempercayainya? Dia menoleh, matanya merah, dan berteriak pada Aiden Enzo, "Diam." Tiago Ruve segera mencibir, "Oke, selama kamu selesai makan malam denganku dan membawamu ke hotel, aku akan membiarkannya pergi, dan aku akan meminjamkanmu 1 juta. Ambisi Tiago Ruve benar-benar terungkap. Mata Vivian Low menyipit, dia tidak pernah menyangka bahwa Tiago Ruve akan membuat permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. "Habisi dia." Melihat keraguan Vivian Low, Tiago Ruve langsung berteriak, bersiap untuk memaksa Vivian Low tunduk. Vivian Low sedang terburu-buru dan hanya ingin mengatakan ya. "Hentikan." Jorgui Mair berlari dengan lebih dari selusin penjaga keamanan dengan ekspresi panik di wajahnya. "Saya baru saja mendengar dari meja depan bahwa ada perselisihan dan pertengkaran darah di lobi hotel." Jorgui Mair bergegas, tetapi dari kejauhan, Jorgui Mair sebenarnya berlari ke Tuan Enzo. Jorgui Mair berlari dengan panik, membungkuk, dan berkata dengan hormat, "Tuan Enzo, serahkan padaku." Kalimat Tuan Enzo membuat banyak orang yang hadir tercengang. Vivian Low, yang menyaksikan adegan tiba-tiba ini, merasa sedikit terpana di hatinya. "Tuan Enzo, masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan." Vivian Low tercengang, dan seluruh orang tampak sedikit tersesat. Bagaimana Aiden Enzo bisa disebut Tuan Enzo? Orang ini adalah pemilik pavilion Juxian, Jorgui Mair. Pada perjamuan ulang tahun ayah terakhir kali, dia secara pribadi datang untuk mengantarkan anggur yang baik dan memberinya kartu keanggotaan platinum. Terlebih lagi, Vivian Low ingat dengan sangat jelas bahwa Jorgui Mair juga membicarakan tentang Tuan Enzo pada waktu itu. Pada awalnya, semua orang mengejek Aiden Enzo, dan tentu saja mereka tidak akan memikirkan Aiden Enzo, tetapi Vivian Low adalah satu-satunya yang memperhatikan, tetapi segera melupakannya. Tetapi, sekarang, Jorgui Mair datang lagi, dan dengan hormat berteriak kepada suaminya, "Tuan Enzo." Bahkan jika Vivian Low tidak mengerti, dia mungkin harus tahu beberapa hal. Malam itu, apakah Jorgui Mair memberi Aiden Enzo hadiah untuk ayahnya? Vivian Low tercengang, dan Aiden Enzo secara alami melihatnya. Sayang sekali, Vivian Low pasti telah menebak sesuatu. Karena itu, dia memelototi Jorgui Mair dengan dingin, dan dengan satu pandangan, Jorgui Mair sangat ketakutan sehingga dia tergagap dan tidak bisa berbicara. "Sial, apakah saya menyinggung Tuan Enzo?" Jorgui Mair ketakutan dan kakinya gemetar. Tiago Ruve mengabaikan keributan itu. Aiden Enzo berjalan mendekati Vivian Low yang terkejut, yang mundur beberapa langkah ketakutan. "Vivian, ada apa?"
Aku akan menjelaskannya padamu nanti, tapi bisakah kamu keluar dan menungguku sekarang? Vivian Low sedikit mengernyit, menatap Aiden Enzo dengan ekspresi bingung, lalu melirik Tiago Ruve dan Jorgui Mair, mengangguk, lalu meninggalkan aula dengan linglung. Sebelum pergi, dia melihat kembali ke arah Aiden Enzo, yang masih memiliki senyum lembut yang familiar. Ini memberi Vivian Low rasa aman di hatinya. Dia masih Aiden Enzo. Melihat Vivian Low keluar, Aiden Enzo menghela nafas lega, dan kepalanya berputar cepat, bagaimana dia harus menjelaskan kepada Vivian Low sebentar lagi untuk masalah ini. Jika itu benar-benar tidak berhasil, maka pertarungan dengan Vivian Low. Mungkin Anda bisa mengungkapkan identitas Anda sedikit. Lihat reaksi Vivian Low. Seperti yang diharapkan, Aiden Enzo tidak lagi terjerat dan berbalik untuk melihat Tiago Ruve. Yang terakhir, ketika dia melihat Jorgui Mair membawa orang, dia sedikit bingung, terutama sikap Jorgui Mair terhadap Aiden Enzo yang tidak berguna, yang membuatnya sangat tidak bisa dipahami. Tuan Enzo, ini lelucon sialan, sepotong sampah yang mengantarkan takeaways, sebenarnya layak disebut tuan. Jorgui Mair ini, sudah gila. Bos Mair, apa maksudmu? Tiago Ruve tidak berani membuat masalah dengan Jorgui Mair. Meskipun Jorgui Mair hanya membuka restoran, kekuatan di belakangnya cukup rumit. Ada banyak rumor bahwa Jorgui Mair memiliki hubungan dengan pria besar di provinsi ini. Oleh karena itu, restorannya hanya dapat dirantai di provinsi Jianghai, atau bahkan menjadi yang teratas. Latar belakang dan kekuatan ini saja sudah cukup untuk membuat Tiago Ruve memperhatikan. Oleh karena itu, sikap Tiago Ruve cukup sopan. Melihat kening Aiden Enzo, Jorgui Mair segera menegakkan tubuh, berdiri di depannya, dan berkata kepada Tiago Ruve dengan wajah dingin, Tuan Ruve, ini adalah tempat milikku. Membawa orang ke sini untuk membuat masalah. Jorgui Mair juga tidak ingin berbicara dengan Tiago Ruve. Memalingkan wajahnya, dia memiliki ayah yang kaya dan berkuasa yang tidak mudah diprovokasi. Tiago Ruve mencibir dan berkata, Bos Mair, apakah Anda mencoba melindungi si idiot ini? Bodoh, terkunci. Jorgui Mair menamparkan Tiago Ruve ketika dia bicara. Tamparan ini begitu tiba-tiba sehingga Tiago Ruve tertegun, dan ada darah di hidungnya. Bajingan, Jorgui Mair, kamu benar-benar gila, Tiago Ruve berteriak, menutup hidungnya dengan cepat. Ini jelas pertama kalinya Tiago Ruve dipukuli seperti ini. Diam, Tiago Ruve, aku peringatkan kamu, jangan kasar pada Tuan Enzo, jika tidak, bahkan jika ayahmu datang, kamu harus meminta maaf kepada Tuan Enzo dengan patuh. Jorgui Mair berteriak, dengan tatapan dingin di matanya. Tiago Ruve sangat marah pada dan berteriak, Jorgui Mair, oke, saya ingin melihatnya hari ini. Saya ingin membunuh Aiden Enzo, siapa yang berani menghentikan saya? Petik 2. Dengan teriakan, David Liro menginstruksikan anak buahnya dan menghadapi Jorgui Mair. Suasananya terlalu tegang. Pada saat ini, Aiden Enzo berdiri dengan tenang dan memutar nomor. Di ujung telepon yang lain adalah suara akrab dan hormat Fergie Quinn, Tuan, apa perintah Anda? Dalam 10 menit, kelompok pendidikan Teng Hui digulingkan. Juga, media Singmeng Tiago Ruve juga akan dihancurkan bersama-sama, kata Aiden Enzo dengan tenang. Fergie Quinn di ujung telepon segera menjawab, oke, Tuan muda, saya akan segera melakukannya. Tutup telepon. Seluruh wajah Tiago Ruve memerah, dan kemudian David Liro dan yang lainnya tertawa nakal, menunjuk Aiden Enzo dan mencibir, sialan. Aiden Enzo, apakah kamu bercanda? 10 menit, turunkan ayahku dan perusahaanku. Apakah kamu punya kekuatan itu? Tiago Ruve benar-benar kesal. Bukankah Aiden Enzo gila? Namun, Aiden Enzo hanya tersenyum tipis dan berkata, kamu akan tahu sebentar lagi. Pada saat yang sama, Fergie Quinn segera mulai beroperasi. Menurunkan grup pendidikan Teng Hui dan Singmeng Media hanyalah sepotong kue, untuk Fergie Quinn begitu mudah. Segera, di bawah operasi Fergie Quinn, semua materi hitam dari kelompok pendidikan Teng Hui dan Media Singmeng dikirim. Fergie Quinn hanya meliriknya beberapa kali dan menyerahkannya kepada bawahannya. Kemudian, dia mengangkat telepon, memanggil Tuan Muda dan berkata, Tuan, semuanya sudah selesai, sekarang Anda hanya perlu menyalakan TV dan Anda dapat melihatnya. Pada saat yang sama, Aiden Enzo meminta Jorgui Mair untuk menampilkan TV di layar proyeksi besar di lobi hotel. Tonton siaran berita. Tiago Ruve sangat bingung saat melihat pemandangan ini.
Tapi indera keenam yang samar-samar memberinya rasa krisis. Segera, suara datang dari dalam, siaran mendesak, kasus pelecehan anak telah terjadi di TK Bintang Merah Biru di bawah kelompok pendidikan Teng Hui di kota. Saat ini, taman kanak-kanak yang terlibat telah diblokir, dan kepala sekolah dan orang-orang terkait lainnya telah ditangkap. Polisi sedang menyelidiki dan mengumpulkan bukti. Ketika berita ini disiarkan, wajah Tiago Rufe berubah menjadi hijau. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah hal ini sudah selesai seminggu yang lalu? Kenapa tiba-tiba disiarkan? Selain itu, ini adalah saluran berita terbesar di Xinjiang. Siapa ini? Siapa yang mau buka hal ini? Berita terbaru dari stasiun ini, Petrus Rufe, ketua kelompok pendidikan Teng Hui, telah menyampaikan minat berkali-kali. Polisi sekarang telah membentuk tim investigasi khusus ke stasiun di kelompok pendidikan Teng Hui untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Boom, kaki. Tiago Rufe begitu ketakutan sehingga dia tidak bisa berdiri diam, matanya terbuka lebar, menonton gambar di TV. Mustahil, itu juga terungkap. Ini benar-benar di luar dugaan. Tiago Rufe ketakutan, jadi dia segera mengeluarkan ponselnya dan memanggil ayahnya. Ayah, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Semuanya ada di TV. Cepat cari solusi. Saya tidak mau masuk penjara. Petrus Rufe meraung marah. Tiago Rufe, siapa yang kau provokasi? Keluarga kita hancur olehmu. Hancur, kau tahu. Tiago Rufe tercengang, kepalanya berdengung. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat Aiden Enzo, yang tampak tenang dengan senyum tipis di mulutnya. Ini tidak mungkin. Bagaimana itu bisa dilakukan oleh Aiden Enzo? Dia sampah, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak kekuatan? Ayah, aku juga tidak tahu, aku hanya bersama Aiden Enzo. Tiago Rufe tampak sangat ketakutan, dan kata-katanya tidak jelas. Pada saat ini, siaran terbaru di stasiun ini adalah bahwa Xingmeng Media, putra ketua kelompok pendidikan Teng Hui dan didirikan oleh Tiago Rufe, memiliki aturan tersembunyi dan transaksi kekuasaan dan seks orang dalam lainnya. Tim penegak hukum gabungan telah mengendalikan personel perusahaan yang terlibat dalam kasus ini, dan sekarang sedang memburu manajer umum perusahaan, Tiago Rufe. Ponsel di tangan Tiago Rufe jatuh ke tanah, dan ketika dia mendengar siaran ini, dia benar-benar terdiam. Dia jatuh lemas ke lantai, matanya kendur, dan seluruh tubuhnya gemetar. Sudah berakhir, sudah berakhir. Adapun David Liro dan yang lainnya, melihat situasinya tidak baik, mereka melarikan diri. Aiden Enzo memandang Tiago Rufe di lantai dengan acuh tak acuh, dan berkata, aku akan membuatmu menyesalinya. Hukuman semacam ini tidak terlalu berat untukmu. Selama sisa hidupmu, tebus saja di penjara. Tiago Rufe merasa ngeri, segera bergegas mendekat, memeluk paha Aiden Enzo, dan memohon dengan berlinang air mata, Brother Enzo, Brother Enzo. Tolong lepaskan aku tahu aku salah, aku benar-benar salah. Aku tidak berani lagi, tolong, biarkan aku pergi. Saya tidak ingin ditangkap, saya tidak ingin masuk penjara, selama Anda melepaskan saya akan mengikuti kata-kata Anda. Mengatakan itu, Tiago Rufe meraih lantai dengan kepalanya, dan bersujud. Menghadapi permohonan belas kasihan Tiago Rufe yang serak, Aiden Enzo berjalan melewatinya dengan acuh tak acuh. Jorgui Mair kemudian menghubungi polisi, dan dalam waktu 10 menit, Tiago Rufe digiring ke mobil polisi dan dibawa pergi dari pintu belakang. Melihat Tiago Rufe dibawa pergi, Aiden Enzo tidak melunak sama sekali. Inilah yang pantas dia dapatkan. Di luar pintu masuk utama hotel, Vivian Low telah menunggu di angin dingin selama lebih dari 10 menit, dia khawatir tentang Aiden Enzo dan entah kenapa bingung. Ketika dia melihat Aiden Enzo berjalan keluar dari hotel tanpa insiden, Vivian Low segera menghampiri, memeluk Aiden Enzo, memeluknya erat-erat, dan berkata, kamu baik-baik saja. Hebat, Aiden Enzo terkejut, dia menepuk punggung Vivian Low dan berkata, aku baik-baik saja. Vivian Low melepaskan Aiden Enzo, menatapnya dengan marah, dan bertanya, bagaimana dengan orang-orang dari Tiago Rufe? Bagaimana kamu menyelesaikannya? Juga, kenapa itu Bos Mair memanggilmu Tuan Enzo? Dia adalah orang yang memberi ayahku anggur dan kartu keanggotaan terakhir kali. Apakah kamu Tuan Enzo yang dia bicarakan? Tiba-tiba, Vivian Low bertanya beberapa pertanyaan berturut-turut, dengan harapan yang kuat di matanya. Apakah itu dia? Aiden Enzo merenung sejenak, menyentuh kepala Vivian Low, dan tersenyum lembut, Vivian, bukankah kamu selalu ingin tahu apa yang dilakukan orang tuaku?
Apa yang biasa dilakukan keluargaku? Aku akan memberitahumu sekarang. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.